Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Cepot Jogja, sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang kita bahas materinya adalah merencana layout adaptor dan sekaligus pembuatan adaptornya. Demi waktu, berbuatlah baik. Selamat mengikuti. Gambar ini menunjukkan tata letak daripada komponen, tata letak ya. Ada 4 buah dioda, kemudian output dioda bagian positif dihubungkan ke positif IC 7012, yang tengah dapat negatif dan nomor 3 dapat positif. Ini sudah menjadi tegangan yang stabil. Sekarang kita balik posisinya. Ini merupakan jalur dari komponen ke komponen yang dihubungkan dengan bulatan-bulatan dari dioda, kemudian masuk ke 7812. Rencana layout output kemudian ditaruh di atas PCB polos, kemudian nanti akan kita titik menggunakan penitiknya ini. Nah, ini untuk menitik pada lingkaran-lingkaran, semua lingkaran-lingkaran supaya membekas. Nanti akan kita buat lingkaran juga menggunakan spidol. Ini menggunakan mal ya, bulatan-bulatan kecil diposisikan pada bekas penitik tadi yang kita buat, yang nantinya lingkaran-lingkaran ini kita sambung sesuai dengan perencanaan layout PCB. Nah, ini kita sambung satu demi satu supaya rapih, supaya tidak garis satu sama lain tidak menghubung, dan besar kecilnya garis diusahakan harus sama. Kita siapkan larutan ferriklorid dengan air. Setelah kita siapkan, kita masukkan perencanaan PCB tadi sambil digoyang-goyang kira-kira selama 10 menit. PCB yang ketutup spidol butuh, sedangkan yang tidak tertutup spidol akan larut dalam larutan ferriklorid. Nah, ini hasilnya ya. Setelah kita cuci, hasilnya bersih seperti ini, sama dengan perencanaan sebelumnya ya, jadi sama. Nah, ini setelah kita selesai melarutkan, maka akan kita bor pada bulatan-bulatan ini menggunakan mata bor 0,8 mm. Ini kita bor menggunakan bor pesanan dari Garing Elektronik kemarin, mini deal. Ternyata bisa digunakan satu persatu dibor. Posisi bor harus tegak lurus ya, jadi tidak boleh miring, sehingga nanti hasilnya juga tegak lurus. Dan untuk dipasangkan komponennya akan menjadi rapih, jadi tidak boleh miring dan tepat di tengah-tengah lingkaran. Semuanya harus kita bor, jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk tempat IC 7812 agak dibesarkan sedikit. Nah, ini sudah selesai kita bor. Nanti langsung kita lapisi dengan gondorugem yang dicampur dengan thinner. Supaya tidak mudah korosi, lapisan ini menghindari korosi pada tembaga layoutnya. Ini kita lapisi sedikit saja ya. Ini baru kita keringkan kurang lebih setengah jam.
diangin-anginkan atau dijemur. Setelah itu baru kita pasang komponen utamanya adalah komponen yang terendah, yaitu dioda. Ini ada 4 buah yang sudah kita pasang, terus langsung kita solder saja. Sedangkan nanti berikutnya komponen yang lebih tinggi dan yang paling tinggi ini kita solder. Arah solder harus tegak lurus dengan jalur ya, jadi tidak sama supaya tenor tidak melebar. Nah, ini harus dari sebelah kanan. Nah, ini menghindari supaya tenor itu melebar kemana-mana. Nah, ya kan, jadi tidak boleh sejajar dengan jalurnya itu. Ya. Kita selesaikan dulu, kita biar matang. Nah, ini bentuknya seperti ini, matang ya, tidak menggunung, jadi tenornya sedikit-sedikit saja. Ini sudah selesai dari yang rendah sampai yang tinggi, sudah kita pasang ya, nanti tinggal dipasangkan ke box adaptornya yang sudah kita siapkan. Nah, ini solderannya kita perhatikan tenornya tidak banyak. Kalau dilihat dari samping, nah ini juga tidak menggunung dan matang. Walaupun latihan membuat, tapi diusahakan solderannya juga yang harus bagus. Kemudian langsung saja kita pasang pada box adaptornya. Silahkan diikuti. Ini penampakan setelah dipasang pada boxnya ya, sehingga sudah komplit, ada transformatornya dan rangkaian adaptornya, yaitu merupakan penyarah yang dilengkapi dengan stabilisator tegangan 7812. Marilah kita coba ya, kita ukur menggunakan DC voltmeter. Ini sudah siap untuk melakukan pengukuran. Kita hidupkan dulu adaptornya ya. Nah, ini sudah nyala ya. Oke ya. Kemudian langsung yang negatif ini kita hubungkan ke negatif ya. Nanti yang positif di sini output dari dioda bridge dulu, itu sebelum masuk ke bagian 7812 sebagai penstabil tegangannya ya. Jadi di sini nanti akan menunjukkan angka berapa ya dalam pengukuran. Nah, ternyata di sini menunjukkan 15 volt DC, ini 10, ini 20, ini 15 volt ya. Jadi tinggi ya, masih 15 volt. Nanti kita lihat langsung outputnya setelah melewati 7812, berarti langsung outputnya kita hubungkan saja langsung ya. Ini bagian positif ya. Nah, di situ sudah stabil ya. Jadi inputnya tadi 15 volt, sekarang sudah stabil ya, tetapi dalam hal ini menunjukkan angka 11 volt lebih sedikit, ini tidak sampai 12 ya. Ini sudah stabil, maka dalam hal ini bisa digunakan untuk peralatan yang lainnya yang menggunakan tegangan 12 volt yang stabil. Nah, seperti inilah dari proses pembuatan PCB sampai pemasangan komponen sampai pengukuran ya, tidak ada kendala yang sulit dan tidak masalah ya. Buset, ternyata gampang ya